Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, salam jumpa bersama dengan saya, Yonatan Wijayanto. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kita. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan, agar kita dimampukan untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk memohon berkat penyertaan-Mu, sebab kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu bagi kehidupan kami. Perlengkapilah kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk menangkap kebenaran firman-Mu bagi hidup kami dan menjalaninya dalam keseharian kami. Kami menyerahkan diri kami dalam segala keterbatasannya. Kiranya kuasa Tuhan melingkupi kami, sehingga firman Tuhan boleh kami terima dan kami berlakukan dalam hidup kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Infinite. Kita akan bersama-sama mendasarkan perenungan kita pada saat ini dari 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkannya, memeliharanya, dan memberlakukannya dalam kehidupan kita. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali merenungkan apa alasan Kristus mau berkorban bagi kita, apa alasan Dia mau menyerahkan dirinya demi membebaskan kita dari dosa-dosa kita, maka kita akan menemukan jawabnya, bahwa alasan Kristus melakukan itu semua semata-mata oleh karena kasih-Nya bagi kita. Kasih Kristus itulah yang membuat Dia mampu berkorban bagi kita, sekalipun sebenarnya kita adalah pribadi yang sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Tetapi karena kasih itulah Kristus mau untuk menolong kita. Karena kasih itulah Kristus mau berkorban bagi kita. Dan pengorbanannya bukanlah pengorbanan yang terbatas, melainkan pengorbanan yang totalitas. Ia menyerahkan nyawanya. Ia rela untuk menggantikan kita, menanggung segala dosa kita. Hukuman-hukuman yang seharusnya kita pikul, Dialah yang memikulnya. Nah, pertanyaannya, jikalau kita sudah mendapatkan kasih yang sedemikian besar, pengorbanan yang sedemikian luar biasa, apa yang mestinya kita lakukan sebagai respon kita? Tentu, sebagai umat manusia, kita pun dipanggil untuk juga bisa mengasihi orang lain, sebagaimana Kristus mengasihi kita. Dan mengasihi orang lain di sini bukanlah mengasihi yang terbatas, melainkan seperti Kristus mengasihi, yaitu kasih yang tak terbatas. Kasih yang memampukan kita untuk berkorban bagi orang lain. Kasih yang bukan sekadar untuk menyenangkan orang-orang tertentu
Kasih yang bukan sekadar untuk mendapatkan sebuah keuntungan, melainkan kasih yang betul-betul tulus berasal dari kedalaman hati kita. Jikalau saudara-saudara di dalam kehidupan ini mengamati realita yang terjadi di sekeliling kita, kenapa seorang ayah rela untuk mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, dengan bekerja dari pagi sampai sore, semata-mata karena ayah sangat mengasihi seluruh keluarganya. Sebab itulah ia rela untuk melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk keluarganya. Kenapa seorang ibu rela bangun pagi dan merawat anak-anak dengan penuh cinta kasih, berkorban segalanya untuk anak-anak? Ya, karena memang seorang ibu adalah orang yang ingin mengasihi keluarganya sedemikian rupa, semampu yang dia lakukan dalam kehidupannya. Ketika orang memiliki kasih, maka ia akan dimampukan untuk melakukan pengorbanan bagi orang yang dikasihinya. Oleh karena itulah, untuk bisa memberikan apa yang terbaik bagi orang lain, kita mesti memiliki kasih dalam hidup kita. Kasih itulah yang akan memampukan kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah dilakukan orang terhadap pribadi yang kita kasihi. Kasih itu akan membuat kita menjadi orang yang bisa mengorbankan apa yang bisa kita korbankan demi menolong orang yang kita kasihi. Namun seringkali yang terjadi dalam kehidupan ini, sekalipun kita sadar bahwa kita telah dikasihi Allah dan Kristus, dan ia rela untuk mengorbankan dirinya bagi kita, betapa sering dalam kehidupan kita, dalam mengasihi, kita selalu hitung-hitungan. Kalau saya mengasihi dia, apa faedahnya bagi saya? Kalau saya berkorban baginya, apa keuntungan yang saya dapatkan? Dan relasi yang seperti itu, tindakan yang seperti itu, perbuatan yang dilakukan dengan dasar yang semacam itu pasti ada batasnya. Jikalau kemudian orang yang kita kasihi, yang kepadanya kita rela berkorban, ternyata tidak seperti yang kita harapkan tindakannya atau perkataannya, kita menjadi kecewa dan berhenti untuk mengasihinya. Kita kecewa dan berhenti untuk berkorban baginya. Dan bayangkan jika Kristus memiliki kasih yang seperti itu, mungkinkah ia mengorbankan dirinya? Tidak. Justru karena kasih Kristus adalah kasih yang sungguh-sungguh, yang tidak menuntut balas, maka ia bisa melakukan sesuatu yang jauh dari yang bisa difikirkan oleh manusia. Dia mau mengorbankan dirinya. Dan Yohanes dalam suratnya yang pertama mengajak kita untuk juga melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Yohanes mengajak kita untuk mewarisi apa yang telah Kristus nyatakan lewat pengorbanan itu dalam kehidupan keseharian kita. Di tengah pelayanan kita dalam lingkup kerja kita, di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang mau berkorban oleh karena kita mengasihi sesama kita. Karena itu mari saudara, untuk bisa
membalas apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Mari kita belajar untuk mengasihi setiap orang yang ada dalam kehidupan kita tanpa batas, supaya kita pun bisa melakukan pengorbanan-pengorbanan yang baik bagi mereka, sehingga mereka merasakan kasih itu dalam kehidupan mereka. Dengan cara seperti itulah sesungguhnya kita meneruskan kasih Kristus dalam kehidupan ini. Kalau berulang kali kita diampuni oleh karena kesalahan kita, itu semata-mata karena Kristus mengasihi kita, maka demikian juga semestinya yang kita lakukan dalam hidup kita. Kalau Dia rela untuk menolong kita, sekalipun berulang kali kita menyakiti hatinya, demikian juga semestinya yang kita lakukan terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin kita menjumpai teman-teman yang seringkali membuat kita jengkel, membuat kita marah. Tapi jangan kemudian kita membatasi kasih kita kepada mereka. Karena Kristus tidak pernah membatasi kasih-Nya pada kita, maka kita pun tidak diperbolehkan membatasi kasih kita, termasuk kepada mereka-mereka yang selama ini mungkin membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita tidak nyaman dalam bekerja, melayani, dan dalam menjalani kehidupan. Kita harus tetap mewujudkan kasih kita kepada mereka lewat perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Sekalipun di dalamnya mungkin kita mesti melakukan pengorbanan-pengorbanan tertentu, termasuk perasaan kita. Siapkah saudara melakukan hal itu? Maukah saudara meneruskan kasih Kristus itu dalam kehidupan ini? Kasih yang tanpa batas, yang memampukan Dia untuk melakukan pengorbanan bagi umat manusia demi keselamatan umat manusia. Siapkah kita juga melakukan hal yang sama dalam pelayanan kita, di tengah lingkungan rumah sakit di mana kita berada, di tengah lingkungan pelayanan di mana Tuhan tempatkan kita? Maukah kita mengasihi setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita tanpa membatasi dengan batas-batas tertentu? Semuanya kembali pada kita. Namun hari ini, sebagaimana kata surat Yohanes 1 ayat pasal 3 ayat 16, kita dipanggil untuk melakukan apa yang Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itulah yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Selamat melayani di berbagai tempat di mana Tuhan tempatkan saudara. Dan biarlah oleh pelayanan saudara, oleh kehidupan saudara, kasih Kristus yang tanpa batas itu, pengorbanan Kristus yang begitu besar itu, boleh terus terjadi di dalam kehidupan ini. Karena kita pun melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin.